Shalom saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar santapan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat bertemu lagi dengan saya pada hari ini, hari Kamis 22 hari bulan 2 2024 dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Renungan kita pada hari ini ialah Injil Matius bab 16 ayat 13 hingga 19. Marilah bersama-sama dengan saya mendengarkan dan merenungkannya bersama. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kasaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dimanapun Anda berada pada saat ini, para penggama renungan sentapan firman Tuhan, sekali lagi kita bertemu hari ini. Syukur dan terima kasih kita berpeluang untuk sekali lagi bersama-sama dalam ruangan sentapan firman Tuhan ini. Beberapa hari yang lalu kita mendengar rakan pemberi renungan mengatakan pada hari itu adalah minggu kedua dalam minggu Prapaskah. Mungkin dia tersasul. Sebenarnya pada hari ini adalah hari keempat dalam minggu pertama dalam Prapaskah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tolak pada hari Minggu karena hari Minggu kita tidak digalakkan untuk berpuasa. Tolak pada hari Minggu kita sudah memasuki 7 hari di dalam menjalankan ibadah puasa ataupun retreat agung ini, di mana kita bermula daripada Rabu Abu lagi, yaitu penerimaan Abu pada hari Rabu yang minggu yang lalu. Pembacaan hari ini begitu mendasar sekali untuk kita renungkan bersama. Mengapa dan kenapa kita harus berpuasa terungkap dengan jawaban kita ataupun tangkapan kita terhadap siapa Yesus itu melalui pribadi kita ataupun iman kepercayaan kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi, hari ini di dalam masa kita bersama-sama menjalankan retreat agung ini, maka mari kita secara nyata ataupun secara jujur mengambil soalan Yesus itu yang menyoal para muridnya, dan hari ini dia menyoal pada setiap kita secara pribadi, siapakah Yesus itu bagi kita? Sebab saudara dan saudari yang terkasih, mungkin banyak di antara kita tidak menyangka, biarpun di zaman sekarang ini, di mana umat-umat Katolik
masih lagi datang, ada yang datang kepada Bomo. Misal kata, hanya saya memberi satu contoh saja. Bila seseorang itu menghadapi masalah, seperti sakit yang luar biasa atau ganjil, datang ke hospital, bila diperiksa tidak ada apa penyakit, tetapi keadaannya semakin uh, sakit ataupun badannya semakin susut dan ataupun semakin kurus, maka dia datang kepada pomoh untuk mohon pengobatan. Bila ditegur, dia mengatakan, bila ditegur dan kenapa kau pergi kepada Bomo, kenapa kau tidak datang kepada Yesus dan berdoa mohon Yesus menyembuhkan. Dan biasanya mengatakan kami sudah berdoa tapi keadaan yang sama. Dan kita percaya di masa ini pun ada kuasa kegelapan ataupun setan yang menyebabkan kita sakit, dan juga melalui setan juga kita boleh dapat penyembuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, inilah kita perlu tanya pada diri kita melalui pertanyaan Yesus. Dan yang kedua, baru-baru ini saya diceritakan oleh seorang kawan di mana kisah koordinator ataupun pengurusi mereka, yaitu pengurusi CCR, di mana kawannya itu atau pengurusi itu sudah bertahun-tahun di dalam pelayanan di dalam gereja, lebih-lebih lagi di dalam pelayanan playgroup atau CCR ini. Namun setelah itu tiba-tiba dia mengalami sakit yang teruk, dan bila datang ke hospital dia didapati menghidap kanker dan sudah di tahap yang keempat. Dan hal ini begitu dia tidak dapat menerima. Malahan dia menyalahkan Tuhan. Dia tidak dapat menerima keadaan itu. Sehingga kawan-kawannya dia tidak mau menerima, kawan-kawannya melawat. Malahan yang lebih teruk lagi, dia tidak mau menerima komuni orang sakit dan juga pengurapan orang sakit. Saudara dan saudari yang terkasih, alangkah baiknya jika si pesakit itu, si pengidap kanker itu dapat menerima dan mensyukurinya karena berpeluang merasakan sedikit penderitaan Tuhan Yesus. Mari kita renungkan bagaimana Santo dan Santi itu diangkat menjadi Santo dan Santi. Tentu saja bukan melalui jalan mudah. Bukan setelah mereka di dalam pelayanan senang-senang saja ataupun mereka telah diangkat sebagai orang yang kudus. Sebagai contoh saja, para rasul pun kebanyakan mereka semuanya mati dengan terjis, di mana mereka telah dibunuh. Dan kita mendengar juga Santi Petrus yang kita rayakan pesta hari ini, yaitu pesta takhta Santi Petrus, di mana Santi Petrus juga telah dibunuh dengan disalibkan. Cuma bisanya saja dia meminta supaya dia disalibkan secara terbalik karena dia tidak layak disamakan penderitaannya dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita renungkan para santo dan santi yang telah mendahului kita. Dan sesuai sekali pada masa kita menjalankan ibadah puasa atau letrit agung ini, kita merenungkan sedalam mungkin siapa Tuhan Yesus itu. Daripada pengakuan iman Santo Petrus sendiri yang mengatakan,
Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus telah menerimanya dan menjadikan dia sebagai dasar bagi gereja ataupun mendirikan gereja. Bukan gereja Petrus, tetapi gereja Tuhan Yesus. Memang gereja dari sejarahnya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dan gereja pernah jatuh dan bangun. Karena janji Yesus bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Maka pada saat hari ini kita dipimpin oleh Pop kita, Pop Prancis. Dan melalui Pop dia memberikan arahan-arahan atau ajaran-ajaran kepada gerejanya melalui setiap uskup-uskup, dan kita melalui uskup Kolonius dan melalui padi-padi di dalam setiap gereja kita. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta takhta Santo Petrus. Ini juga membantu kita untuk merenungkan bagaimana tangkapan Santo Petrus itu akan siapa Tuhan Yesus dan bagaimana tangkapan kita. Saya percaya tangkapan kita juga adalah sama, yaitu Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Hidup dari dulu dan sampai sekarang dan sampai pada selama-lamanya. Allah kita bukanlah Allah yang tidak dapat kita sentuh atau kita capai, tetapi Allah yang dapat merasakan segala kelemahan dan segala yang kita alami. Maka saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sadari bahwa Allah juga melalui Tuhan Yesus mau menjadikan kita sebagai gereja kecil. Maka dengan itu, sebagai gereja kecil, mari kita baharuinya bersama-sama lewat daripada retreat kita ini, supaya keluarga kita membangun sebagai umat Katolik. Kikidi keluarga kikidi kita, ku kita dan paroki kita dapat membangun bersama, dan kita dapat meneruskan visi dan visi keuskupan kita, yaitu berjalan bersama di dalam kesetiaan, kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Semoga demikian jadinya, dan semoga kita sekalian diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.